Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai 8. Matius pasal 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Matius 8 5 sampai 8. Matius 8 ayat 5 sampai 8. Bunyi demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penulis daripada kitab-kitab Injil, salah satu hal yang menonjol adalah mereka selalu menuliskan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang tidak pada umumnya terjadi, peristiwa-peristiwa yang tidak pada umumnya dilakukan. Ya, termasuk salah satunya yang dialami oleh seorang perwira yang ada di Kapernaum. Seorang perwira yang di Kapernaum ini sudah pasti dia bukan orang Yahudi. Sudah pasti dia adalah seorang Romawi yang bertugas di Kapernaum. Bisa jadi dia mungkin kalau sekarang begitu setingkat Dandim begitu ya. Jadi hanya khusus untuk wilayah Kapernaum. Nah, ada satu hal yang istimewa yang dilakukan oleh perwira ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, karena dia mempunyai satu kebutuhan, satu keperluan untuk kesembuhan daripada hambanya. Dan posisi hamba daripada perwira ini, dia tidak ada di dekat tempat daripada perwira dan Yesus berada. Jadi kalau boleh saya katakan tempatnya mungkin beberapa kilo atau mungkin bisa beberapa puluh kilo dari tempat perwira ini berada dan Yesus berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ulang kali mujizat yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menghampiri seseorang, lalu Yesus menjamah sehingga orang itu sembuh. Ya, ini yang lazim dilakukan oleh Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh perwira ini tidak lazim. Mengapa? Karena dia hanya meminta kepada Yesus untuk mengucapkan sepatah kata saja, maka dia katakan, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang keluar daripada mulut perwira ini, saya yakin dia tidak timbul dengan sendirinya. Artinya ada sebuah pengalaman religius, ada sebuah pendekatan yang intim dengan Tuhan lewat apa yang dia dengar tentang Yesus. Dan itu bisa jadi tidak sehari dua hari, tetapi berhari-hari, mungkin berbulan-bulan ya, ketika Tuhan Yesus melayani dan iman yang ada di dalam hatinya itu membuahkan sebuah keberanian. Katakan saja Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen setiap minggu dia datang beribadah di gereja. Artinya apa? Artinya ada banyak orang Kristen dia berada di dekatnya Tuhan. Ya. Dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dia tidak mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Dia hanya datang, dia hanya beribadah, dia hanya memuji Tuhan, dia hanya berjumpa dengan Yesus, tetapi dia tidak masuk di dalam hadiratnya. Ya, yang masuk di dalam hadiratnya adalah orang percaya yang menjumpai Tuhan dengan face to face, dengan hati ke hati, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau hati saudara pagi hari ini belum berjumpa dengan hatinya Tuhan, artinya saudara belum mengalami yang namanya hadirat Tuhan.
Sehingga ada orang-orang Kristen ketika dia beribadah, karena dia menikmati apa yang namanya hadirat Tuhan, hatinya bergetar ketika dia menyanyi, hatinya bergetar ketika firman Tuhan itu disampaikan. Jangan sampai kita seperti orang Farisi, ditemani Yesus, orang ahli Taurat, orang Saduki, ditemani oleh Yesus 3,5 tahun, tetapi mereka tidak mendapatkan keajaiban daripada Tuhan. Mengapa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki dan sejenisnya, mereka adalah orang-orang yang hanya berjumpa dengan Yesus, ya, tapi mereka tidak mengalami hadirat Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan, hatinya tidak dekat apalagi melekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang dekat dan hati yang melekat adalah hati yang di dalam hidupnya ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Dan kalau dalam hidup seseorang, orang percaya dia mengalami yang namanya kehadiran Tuhan di dalam hidupnya atau hadirat Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan berjalan di jalan yang penuh dengan keajaiban. Mengapa demikian? Satu ayat firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, jika Tuhan ada di dalam hati kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita boleh mengatakan, Yesus yang ada di dalam hatiku lebih besar dari masalahku. Yesus yang ada dalam hatiku lebih besar dari persoalanku. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perwira yang ada di Kapernaum ini, dia mengolah hatinya, ya, dia membentuk hatinya dari apa yang dia dengar tentang Yesus. Bukan dari apa yang dia lihat, tetapi dari apa yang didengar. Sesuatu yang dilihat itu hanya sementara, artinya ketika kita berada di tempat itu kita melihat ketika dia pergi dia tidak ada. Tetapi apa yang kita dengar, ya, itu akan tertanam di dalam hati. Sehingga dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus dalam Roma. Nah, ini yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara mengalami keajaiban seperti yang dialami oleh perwira yang ada di Kapernaum. Setiap saat, setiap waktu kita mendengar yang namanya firman Tuhan. Ada banyak jalan di dalam hati kita ketika kita mendengar firman, ya. Jalan itu langsung bablas, artinya masuk langsung keluar, ya. Tetapi jalan itu ada di tempat yang mungkin tempat dalam hati kita untuk firman itu tempat yang tidak terlalu kita perhatikan. Bukan tempat prioritas, ya. Jadi artinya firman itu kita simpan tetapi tidak di tempat yang prioritas. Tetapi ada sebagian yang menaruhkan firman itu menjadi tempat yang prioritas di dalam kehidupannya. Nah, ini yang dialami oleh perwira yang ada di Kapernaum. Ketika dia mendengar tentang Yesus, Yesus dia tempatkan di dalam hatinya yang menjadi prioritas, ya. Artinya prioritas itu setiap saat, setiap waktu tempat itu akan dia buka, setiap waktu, setiap saat di mana tempat itu dia akan selalu berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dialami oleh perwira Kapernaum ini tidak dialami oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Bahkan murid-murid Tuhan pun dia tidak mengalami yang dialami oleh perwira Kapernaum ini, ya. Kapernaum ini mempunyai sikap iman yang luar biasa. Dia hanya berkata, Tuhan ngomong aja sepatah kata, tidak usah banyak-banyak, istilahnya seperti itu, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat beberapa hal mengenai perwira yang di Kapernaum ini di dalam hubungannya dengan Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama, perwira ini dia percaya penuh pada kuasa Yesus dan dia
apapun yang ada dalam Yesus itu semuanya berkuasa. Sehingga bagi perwira Kapernaum ini dia tidak peduli dengan caranya Tuhan yang menyembuhkan. Asal itu sumbernya daripada Tuhan, itu pasti akan mendatangkan kuasa. Sehingga perwira ini berani katakan, Tuhan ngomong aja. Karena apa? Karena dia terlalu percaya sama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh ada di dalam hadiratnya Tuhan, Yesus hidup di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah ragu dalam segala sesuatu yang dia hadapi. Dia akan berani 100% ketika dia menghadapi sesuatu dalam hidup ini. Maaf, ada banyak model iman orang Kristen. Ya, yang pertama itu modelnya model harian. Model harian ini imannya hanya iman sebatas untuk kebutuhan sehari-hari. Memang nggak salah sih, ya, karena firman Tuhan mengajar, berikanlah aku pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi beranikah saudara untuk beriman terhadap hal-hal yang luar biasa yang menjadi masa depan saudara? Masa depan kita itu dimulai dari beberapa langkah yang jauh sebelumnya ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau boleh saya bilang, hari ini itu menentukan hari yang akan datang. Kalau hari ini saudara pesimis, saudara imannya kecil untuk masa depan yang luar biasa dalam kehidupan saudara, wis Tuhan ngene ae wis gak apa-apa, aku wis memuji Tuhan. Ya, saya juga tidak menyalahkan. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap kehidupan kita orang percaya adalah kehidupan yang menjadi berkat. Bagaimana kehidupan bisa menjadi berkat? Maka hidup kita harus menjadi hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati terjadi oleh karena kita mempunyai mimpi yang luar biasa dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mempunyai proyek dalam hidup ini yang luar biasa? Ya. Dan jika belum, mulailah. Minimal mungkin kalau Bapak Ibu Saudara menyadari saya sudah tua om, saya nggak butuh apa-apa. Apakah saudara tidak merindu anak-anak saudara mempunyai masa depan yang luar biasa, masa depan yang gilang gemilang? Saudara sebagai orang tua doakan dengan iman yang luar biasa. Ya. Iman yang mampu membawa anak-anak kita kepada masa depan yang luar biasa. Saya katakan kepada istri saya, anak-anak saya masa depannya mereka akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Saya tidak tahu pemimpin yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak saya seperti apa, tetapi yang saya yakini dan yang Tuhan berikan visi itu dalam hati saya, bahwa anak-anak saya akan menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru-baru ini dihebohkan dengan penampilan Putri Aryani, ya, seorang Indonesia yang menjuarai Got Talent Amerika. Menghebohkan Got Talent Amerika karena dia masih akan mengikuti langkah berikutnya. Dia buta, ya. Saya yakin ketika ibunya melahirkan Putri Aryani, karena dia buta, maka ibunya sadar bahwa anak ini memiliki keterbatasan yang sangat-sangat sangat-sangat dalam sekali yang bisa mempengaruhi di dalam kehidupan masa depannya. Tetapi saya yakin dia bukan seiman, tetapi saya yakin orang tuanya mau menjadikan Putri Aryani ini menjadi anak yang luar biasa. Ada banyak usaha yang dilakukan, ada banyak usaha yang dikerjakan, sampai akhirnya Putri Aryani ini menjadi seorang anak yang luar biasa. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ya. Kita harus mulai mendoakan masa depan anak kita. Kita mulai mendoakan pasangan hidup anak kita. Kita mulai mendoakan apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang untuk anak kita. Kita sebagai orang tua wajib membantu anak kita di dalam doa untuk boleh melukiskan, ya, sebuah guratan lukisan hidup yang indah di dalam kehidupan anak-anak kita.
Dan yakinlah, doa orang benar itu besar kuasanya. Maka dengan doa itu semuanya akan terjadi. Jangan lelah orang tua untuk berdoa, anak-anak saudara. Jika saudara mungkin merasa saya sudah tua, saya tidak mungkin bisa lagi meraih sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Tetapi saudara yang masih punya semangat untuk mengubah dalam hidup saudara, mimpikan sesuatu yang luar biasa untuk terjadi dalam hidup saudara. Jujur saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ulang kali saya katakan, ketika ibu saya mengatakan, nak, Oktober tahun 2010 ya, sepulang saya dari Malaysia itu bulan Agustus kalau tidak salah, selama 1 bulan waktu itu di Malaysia. Lalu kemudian saya pulang karena waktu itu saya juga bilang dengan ibu saya, Mah, ada Pastor Gan yang ada di Penang itu menawari Yunias untuk boleh melayani di Vietnam, melayani orang-orang Indonesia, khususnya semen Indonesia, pegawai semen Indonesia yang ada di Vietnam. Ibu saya diam, lalu ibu saya mengatakan, nak, kamu berdoa, mama akan ke MP untuk meminta kamu yang melanjutkan pelayanan di tempat ini. Saya diam saudara, karena saya tahu ya, kondisi saat itu gereja kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik. Artinya kalau saya mau menerima daripada mandat yang diberikan oleh ibu saya harus mempunyai mimpi yang besar tentang gereja ini. Saya harus punya visi yang besar tentang gereja ini. Mengapa demikian? Karena mimpi yang besar, visi yang berjuang, visi yang besar itu memberikan saya semangat untuk berjuang. Ya, yang namanya orang berjuang itu pasti berdarah-darah. Yang namanya orang berjuang itu pasti ada banyak pergumulan dalam hidupnya. Saya ingat, ya, tidak usah saya saksikan lah, saya rasa nggak perlu itu. Ya, tapi yang pasti hari ini Bapak Ibu Saudara sama-sama yang tahun 2010 yang lalu atau sebelumnya, setelah ayah saya dipanggil Tuhan ada di tempat ini sampai hari ini bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana perjalanan daripada gereja kita ini. Sehingga kalau hari ini bisa seperti ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan tidak bisa lepas lagi dari sebuah mimpi, dari sebuah visi yang Tuhan tanam, dan saya berjuang untuk meraihnya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi perwira yang ada di Kapernaum ini dia percaya penuh kepada Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan harus lebih tinggi daripada kenyataan sehari-hari yang kita hadapi. Kenyataannya lesu, kenyataannya letih, kenyataannya sulit dan sukar, tetapi kebenarannya berkat Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya, berkat Tuhan itu selalu baru tiap pagi, baru tiap hari. Saya luar biasa kalau membaca gereja-gereja yang ada di Afrika, ya, gereja-gereja di sana yang beberapa waktu yang lalu dalam kemiskinan, dalam keterpurukan. Tetapi sekarang gereja-gereja di sana, termasuk yang ada di Nigeria, itu ada yang namanya gereja terpal, itu besarnya luar biasa sekali. Dan dia menjadi gereja yang paling besar di seluruh dunia. Jadi bukan di Amerika, bukan di Korea, tapi justru di Nigeria. Mengapa? Karena ada sebuah mimpi, karena ada sebuah visi yang mereka dapat daripada Tuhan. Nah, itu yang harus kita kembangkan dalam hidup ini. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka visi yang besar, mimpi yang besar itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian yang berikut, perwira yang ada di Kapernaum ini dia bilang, Tuhan bilang, aku mau ke rumahmu. Dia bilang, enggak usah Tuhan. Aku seorang hamba, ketika aku memerintah kepada hambaku, dia pasti akan jalan. Tuhan hanya cukup katakan saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Saudara, perwira yang ada di Kapernaum ini dia menolak Tuhan untuk ke rumahnya bukan karena apa? Karena dia merasa tidak layak. Ya, kehadiran Tuhan itu bagi dia adalah kehadiran yang luar biasa. Dia tidak layak. Dengan kata lain, perwira ini memiliki kerendahan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua kutub dalam hidup kita. Ya, yang satu adalah hadirat Tuhan, yang satu adalah keinginan kita. Ketika Tuhan yang penuh dalam kehidupan kita, maka yang daging itu kecil.
sombongnya, keakuannya, egonya itu kecil. Tapi kalau keegoannya yang tinggi, sombongnya yang tinggi, Tuhan itu kecil. Dan perwira yang ada di Kapernaum ini, dia memiliki kerendahan hati. Artinya dia memberikan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu besar di dalam kehidupannya. Nah, ini satu pelajaran yang menarik sekali. Mengapa ada banyak orang Kristen, salah satunya dia tidak dijawab? Karena doanya tidak dijawab, hidupnya tidak ditolong. Karena dia masih ada dalam posisi sombong. Dia masih dalam posisi dagingnya lebih besar daripada Tuhan, hawa nafsunya lebih besar daripada Tuhan, kekejiannya, kehidupannya di dalam dosa lebih besar daripada Tuhan, sehingga dia nggak dapat apa istilahnya, powernya Tuhan dalam hidupnya itu nggak bisa menggerakkan berkat itu untuk boleh turun dalam hidupnya. Kita rubah Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita yang kecil setiap hari. Ketika Tuhan yang besar dan kita yang kecil, maka keajaibannya setiap hari itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang berikut, perwira Kapernaum itu dia selalu dia selalu menempatkan kebenaran firman itu di atas kenyataan. Ya. Dia percaya bahwa apa yang ada dalam Tuhan itu semuanya ada kuasanya. Sehingga dia tidak mempermasalahkan Tuhan mau tumpang tangan, Tuhan mau jalan, Tuhan mau berkata, dia tidak mempermasalahkan. Dan ini yang penting dalam kehidupan kita. Dia tidak harus ketika Tuhan tolong itu caranya seperti ini. Bagi dia caranya Tuhan semuanya itu baik. Dan ketika kita percaya Tuhan, maka kita juga percaya caranya Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Mengalahkan tembok Yeriko caranya mengelilingi 1 hari 1 kali, tidak masuk akal. Untuk mendapatkan kesembuhan, Naaman harus mandi di sungai Yordan, tidak masuk akal. Ketika menghadapi Goliat, Daud hanya membawa ketapel, nggak masuk akal. Seringkali caranya Tuhan itu adalah cara yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita, karena kuasanya Tuhan itu melebihi akal. Ya, kuasanya Tuhan itu melebihi akal. Yang penting bukan caranya, tapi yang penting adalah percayanya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tidak usah berandai-andai caranya Tuhan untuk menolong kita seperti apa, caranya Tuhan untuk memberkati kita seperti apa. Kadang orang-orang yang tidak kita perhitungkan, orang-orang yang mungkin kita pandang sebelah mata, di titik-titik tertentu dia bisa menjadi superhero yang Tuhan pakai untuk mengangkat dalam kehidupan kita. Ya. Yang penting adalah percayanya, bukan kepada caranya ketika kita datang kepada Tuhan. Baik saudara, sore pagi hari ini mari kita sama-sama berusaha dekat dengan Tuhan, ya. Ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan hanya ibadah, jangan hanya berdoa, tapi nikmati lebih dalam lagi kita ada di dalam hadiratnya Tuhan. Yesus betul-betul ada dalam hidup kita. Roh Allah itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Jika pagi hari ini hati saudara masih ngambang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, nggak tahu, biarlah saudara merendahkan diri dan katakan, Yesus, aku buka hatiku. Yesus, aku rindu hadirat-Mu. Dan ketika saudara pagi hari ini damai sejahtera yang luar biasa ada dalam hidup saudara, artinya saudara sedang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, jangan lepaskan, ya. Jangan lepaskan, buat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Tuhan ikat, kita ikat Tuhan dengan persekutuan, dengan hidup benar dalam firman Tuhan. Dan kita akan melihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang diubahkan oleh Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan pengharapan, hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit.